Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita belajar tema 6, cita-citaku sungguh mulia. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Mupel, SPDB, dan PPKN. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, dari ayat ini kita memang diciptakan oleh Allah itu sebagai manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah agar saling mengenal. Nah, adanya keragaman yang ada di negara kita harusnya menjadikan kita untuk semakin bersatu, ya, kemudian saling mengenal, saling menghormati. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengenal dan dapat menyanyikan lagu daerah serta lagu nasional. Yang kedua, nanti kalian akan mengetahui keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui bahasa dan makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Mengenal lagu-lagu daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki beraneka ragam lagu daerah. Misalnya, ada Apuse dari Papua, kemudian burung tantina dari Maluku, burung jungko dari Aceh, ilir-ilir Jawa Tengah, bukui bulan dari Sunda, angin mamiri dari Makassar, dan sebagainya. Nah, berikut ada beberapa lagu daerah dan maknanya. Yang pertama, Apuse. Lagu Apuse berasal dari Papua. Ini mengisahkan tentang perpisahan seorang cucu dengan kakek neneknya. Nah, Apuse ini artinya adalah kakek atau nenek. 2. Rasa Sayangi. Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan turun-temurun sejak dahulu oleh masyarakat Maluku. Lagu ini untuk mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat. Yang ketiga ada O Inani Keke. Lagu ini berasal dari Sulawesi Utara, menceritakan tentang perjalanan seorang ibu ke kota Manado yang disebut Wenang dalam bahasa Minahasa untuk membeli kue atau waleko. Diawali artikel dibaca baleko. Sayangnya, yang meminta kue tidak kebagian karena sudah dimakan habis baru meminta. Mari kita nyanyikan lagu daerah berikut dengan penuh percaya diri. Jangan lupa perhatikan tinggi rendah nadanya. Apuse ini temponya adalah moderator.
ya. Ini lagu berasal dari Papua. Baik, kita mulai bersama. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe soreng doreri uflenso beninema bagi pase arafabe aswara kuat arafabe aswara kuat. Nah, teman-teman tadi sudah menyanyikan lagu Apuse ya. Sekarang kita lanjutkan ke naik turunnya nada. Nah, coba nanti dituliskan syair lagu Apuse, kemudian tentukan naik turunnya nada pada setiap suku kata tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis naik, rata, atau turun. Nah, contohnya ini. Apuse kokondao. Jadi nanti bisa diperhatikan dari notasi angkanya, dia naik atau turun. Kalau pas naik berarti tandanya garisnya ke atas, kalau pas turun berarti ke bawah ya. Garis ini disebut sebagai garis melodi. Nah, kalau ini lagu nasional judulnya Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Manik. Temponya lambat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, dari lagu tadi terdapat notasi angka. Urutan tinggi rendah nada pada notasi angka adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, dari nada rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kemudian sedang sampai tinggi. Kalau yang rendah, ciri-cirinya adalah ada titik di bawah nomor tersebut ya. Kalau yang sedang tidak ada, yang tinggi titiknya berada di atas angka tersebut. Semakin ke kanan, semakin tinggi nadanya. Selain notasi angka, juga ada notasi balok. Nah, ini ya, ada gambar-gambarnya. Semakin tinggi bunyi nada, akan semakin ke atas letak nadanya. Ini jadi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini ya, ini dimulai dari nada dasar C sama dengan do. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa menggunakan tempo lambat. Nah, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Alat untuk menentukan jenis tempo disebut metronom. Namun, alat tersebut sudah jarang digunakan karena fungsinya dapat diganti dengan keyboard yang berupa angka digital. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui, tanda tempo dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanda tempo lambat, tanda tempo sedang, dan tanda tempo cepat. Nah, nanti bisa dibaca ya contoh-contohnya. Dari Largo, ada Gio, Grave, Lento, dan sebagainya. Baik, tanda tempo selanjutnya ada tanda tempo sedang. Di sini ada andante, andantino, moderato, allegro, moderato. Kemudian yang ketiga ada tanda tempo cepat. Contohnya ada allegro, allegretto, presto, vivace, dan sebagainya ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Nanti teman-teman bisa lihat. Kalian juga boleh. Nah, selanjutnya juga ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini ada beberapa lagu daerah juga. Ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu Ampar-Ampar Pisang bercerita tentang kebiasaan masyarakat Kalimantan menjemur pisang untuk dijadikan makanan. Kemudian juga di Sumatera Utara ada lagu
Butet, di Sulawesi Utara ada lagu Si Pantokaan. Nah, nanti teman-teman bisa nyanyikan di rumah ya. Nah, lebih lengkapnya ini ada beberapa lagu daerah di buku kalian halaman 49 sampai 50. Nanti bisa dibaca-baca. Selain tangga nada diatonis, kita juga mengenal tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis yaitu tangga nada yang menggunakan 5 nada. Tangga nada pentatonis dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan nadanya, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. 2 jenis tangga nada pentatonis ini memiliki masing-masing 5 tangga nada yang berbeda. Nah, contohnya kalau pelok itu memakai nada do, mi, fa, sol, si. Berarti ada 2 nada yang tidak dipakai, yaitu re sama la ya. Kemudian sedangkan tangga nada pentatonis slendro menggunakan tangga nada do, re, mi, kemudian fa-nya tidak dipakai, sol sama la, si. Berarti yang tidak dipakai fa sama si. Nah, ini ada 2 lagu yang masuk dalam pentatonis. Yang pertama ada Kampuang Nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat. Lagu ini termasuk lagu slendro karena kalau teman-teman perhatikan di sini notasi angkanya tidak ada angka 4 dan 7 ya, tidak ada fa sama si-nya. Nah, sedangkan yang satunya Bubui Bulan berasal dari Jawa Barat. Lagu ini termasuk pelok. Di sini bisa diperhatikan tidak ada re sama la-nya. Nah, teman-teman, setiap daerah mempunyai lagu daerah sendiri-sendiri. Ini menunjukkan adanya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, contoh keanekaragaman budaya yang lain seperti rumah adat ya, tarian adatnya, alat musiknya, senjata tradisional, kemudian pakaian adatnya ya, dan sebagainya. Mungkin ada makanannya juga ya, setiap daerah berbeda-beda. Teman-teman, ini ada beberapa nama suku bangsa dan asal daerahnya yang ada di Indonesia, seperti suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, kemudian suku Jawa, suku Samin, suku Karimun ini berada di Jawa Tengah, dan kemudian ada suku Madura, kemudian suku Jawa juga ya, Sing dan Tengger itu berada di Jawa Barat, kemudian ada suku Minangkabau di Sumatera Barat dan sebagainya. Berikut contoh dari suku yang ada di Jawa Tengah, yaitu nama sukunya suku Jawa. Ini asalnya dari Jawa Tengah ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Rumah adatnya namanya joglo. Tariannya banyak sekali, seperti ada bedaya Ketawang, tari bedaya Semarang dan sebagainya. Nama pakaian adatnya yaitu kebaya, beskap dan sojan. Kemudian yang kedua ada suku Sunda ya, dari Jawa Barat. Kemudian bahasa yang digunakan, bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda. Nama rumah adatnya juga banyak. Ini salah satunya ada Imah Badak Hewai. Kemudian nama tariannya ada tari merak, wayang dan sebagainya. Pakaian adatnya namanya homprang, sinjang bundel, baju pangsi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada suku Batak ya, ini ya. Suku Batak, nama bahasa daerahnya adalah Angkola, Mandailing, Pakpak dan sebagainya. Kemudian rumah adatnya namanya rumah bolon. Terus nama tarian daerahnya ada tarian tortor ya, yang kita sudah pernah tahu. Pakaian adatnya ini pakaian ulos yang harganya wah mahal. Nah, ini berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada suku bangsa Madura, ini dari Jawa Timur. Ini bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Nah, kemudian rumah adatnya ada Tanean Lanjang. Kemudian tariannya juga ada tari rampak cidor ya. Kemudian topeng getak dan sebagainya. Nama pakaian adatnya adalah kesaan. Terus selanjutnya ada suku Bali.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sasak dan bahasa Bali. Ini rumah adatnya namanya Gapuro Candi Bentar. Kemudian pakaian adatnya, nah teman-teman bisa diperhatikan di sini ya, ini ada tari legong juga. Manfaat dan kegunaan rumah adat adalah sebagai bentuk identitas suku bangsa. Ini menjadi sebuah ciri khas tersendiri dengan nilai-nilainya dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat pertemuan acara adat masyarakat sekitar. Nah, selain keragaman budaya seperti pakaian, rumah adat, kemudian suku bangsa, ini juga ada keragaman dalam makanan ya, makanan khas daerah tersebut seperti empek-empek dari Palembang, kemudian ada rendang dari Padang. Nah, ini ada ayam betutu dari Bali ya, kemudian ada sambal kolo-kolo dari Maluku, dan kalau orang Semarang yang terkenal adalah ya lumpianya ya. Kemudian mungkin kalau di sini walaupun bukan dari sini aslinya, tapi kalau di Semarang juga terkenal wingko babatnya. Nah, teman-teman, itu beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, itu materi untuk hari ini. Kita simpulkan dulu sebelum ditutup ya. Tadi kita sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu ada keragaman dalam hal suku bangsanya, kemudian tariannya, pakaian adatnya. Masih banyak lagi, setiap daerah berbeda-beda ya. Begitupun dengan makanan khas setiap daerah tersebut. Nah, itu menjadikan kekayaan tersendiri untuk bangsa kita yang harusnya kita lestarikan. Ya, kemudian kita jaga persatuan dan kesatuannya. Kemudian kita juga tadi belajar tentang tanda nada diatonis dan pentatonis. Kalau diatonis itu berarti 7 tanda nada, kalau pentatonis itu 5. Pentatonis tadi ada slendro sama pelok ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dulu belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.